Pernah kebayang nggak sih kalau obat paling ampuh itu ternyata bukan ramuan, tapi pernikahan? Nah, kali ini kita bakal bahas sebuah kisah klasik dari Abu Nawas yang nunjukin betapa aneh dan kuatnya hati manusia. Cerita ini asalnya dari kisah 1001 malam, yang pastinya udah nggak asing lagi. Tapi ini bukan dongeng biasa buat pengantar tidur loh. Ini tuh pelajaran kuno tentang sesuatu yang, ya kita semua pasti pernah rasain, kekuatan emosi yang dahsyat banget. Jadi pertanyaannya simple tapi dalam. Emang bisa ya orang sakit parah karena patah hati? Mungkin kedengarannya drama banget ya kan? Tapi buat pangeran muda di cerita ini bukan drama. Ini kenyataan yang lagi mengancam nyawanya. Oke, kita mulai dari awal ceritanya. Bayangin, satu kerajaan lagi panik berat. Kenapa? Karena ada satu masalah yang kayaknya mustahil banget buat dipecahin. Jadi gini, pangeran kerajaan pewaris tahta tiba-tiba jatuh sakit. Padahal harusnya kan dia lagi semangat-semangatnya ya. Ini malah terbaring lemes, nggak mau makan, nggak mau ngomong. Pokoknya semangat hidupnya hilang gitu aja. Badannya makin hari makin kurus. Sebenarnya ada apa sih? Nah, disinilah masalahnya makin rumit. Semua tabib terbaik di kerajaan udah dipanggil. Mereka bawa semua ilmunya, semua peralatannya, tapi hasilnya nihil. Mereka angkat tangan. Mereka periksa badan pangeran, tapi nggak nemu penyakit apa-apa. Udah mentok deh. Suasananya jadi makin tegang. Semua orang bingung. Di saat semua orang udah hampir putus asa, tiba-tiba muncul harapan. Tapi bukan dari tabib biasa yang bawa-bawa tas isinya obat. Harapan ini datang dari seorang pemikir cerdas yang punya cara pandang beda banget. Yap, yang datang itu Abu Nawas. Pas dia datang, tabib-tabib istana lain mungkin ngeliatinnya aneh kali ya. Gimana enggak? Dia nggak bawa alat medis, nggak bawa ramuan apa-apa. Modalnya cuma satu, otaknya yang encer dan kemampuannya ngeliat hal-hal yang orang lain nggak lihat. Nah, disinilah kejeniusan Abu Nawas mulai kelihatan. Dia nggak ngecek lidah atau suhu badan pangeran. Sama sekali enggak. Yang dia periksa itu sesuatu yang jauh lebih dalam. Hatinya sang pangeran. Gimana caranya? Yuk, kita lihat. Metodenya ini benar-benar brilian. Abu Nawas ini seolah-olah ngubah detak jantung si pangeran jadi kayak detektor kebohongan atau kompas gitu, yang nunjuk langsung ke sumber masalahnya. Dia paham banget kalau tubuh itu nggak bisa bohong, meskipun mulutnya diam 1000 bahasa. Oke, prosesnya dimulai. Orang tua yang hafal geografi kerajaan itu mulai nyebutin nama-nama desa, satu-satu. Sementara itu, Abu Nawas fokus banget dengerin sambil megang denyut nadi pangeran. Nama-nama desa di selatan disebut, nggak ada reaksi. Hening, denyut nadinya tetap lemah, biasa aja. Lanjut lagi ke wilayah lain, desa-desa di barat disebut. Terus di timur sama aja, nggak ada perubahan. Wah, pasti tegang banget ya suasana di ruangan itu. Orang-orang mungkin udah mulai mikir, ini metodenya Abu Nawas bakal berhasil nggak ya? Atau cuma buang-buang waktu aja? Dan inilah puncaknya. Waktu satu nama desa kecil di utara disebut, tiba-tiba, dek, ada respons. Denyut nadi pangeran yang tadinya lemes langsung berdebar kencang. Aha, ketemu. Tapi Abu Nawas nggak berhenti di situ. Dia minta disebutin nama-nama jalan di desa itu, terus nama-nama keluarga di jalan itu, sampai akhirnya nama seorang gadis. Dan pas nama gadis itu disebut, jantung pangeran langsung berdebar kencang banget, kayak mau copot. Nah, rahasianya kebongkar sudah. Jadi, udah jelas kan? Penyakit si pangeran ini ternyata bukan penyakit fisik, bukan virus, bukan juga kutukan. Ini sesuatu yang sama sekali nggak kepikiran sama tabib-tabib lain. Dia sakit karena cinta yang terpendam. Nah, karena diagnosisnya unik, obatnya juga pastinya nggak biasa dong. Abu Nawas nggak bakal ngasih resep ramuan pahit atau pil-pilan. Dengan yakin, Abu Nawas langsung bilang ke raja, pangeran ini lagi jatuh cinta sama seorang gadis dari desa itu. Dia butuhnya pernikahan, bukan obat-obatan. Simple kan? Tapi solusinya ini bener-bener kuat dan langsung kena ke akar masalahnya. Bukan cuma ngobatin gejala luarnya aja. Coba deh kita bandingin. Di satu sisi, ada para tabib istana yang fokusnya cuma ke fisik dan gagal total. Di sisi lain ada Abu Nawas yang pendekatannya itu holistik. Dia ngerti kalau jiwa dan raga itu satu paket, nggak bisa dipisahin. Terus hasilnya gimana? Luar biasa banget. Begitu raja setuju buat nikahin mereka, begitu si pangeran dapat harapan, kesehatannya langsung membaik saat itu juga. Ini bukti kalau diagnosis Abu Nawas itu 100% benar. Kekuatan emosi itu nyata banget, nggak main-main. Jadi cerita ini tuh bukan cuma soal cinta-cintaan aja ya. Ini pelajaran penting yang nggak lekang oleh waktu tentang hubungan yang rumit antara pikiran dan tubuh kita.
Apa yang ditemuin Abu Nawas berabad-abad yang lalu itu, sekarang di dunia modern ada istilahnya loh, psikosomatis. Intinya, kondisi mental kita kayak stres atau konflik batin itu bisa beneran bikin badan kita sakit secara fisik. Ini bukti kalau kearifan kuno itu ternyata relevan banget sampai sekarang. Jadi, intinya apa? Intinya adalah jangan pernah sepelekan kekuatan perasaan. Kadang, luka yang paling dalam itu bukan yang kelihatan dari luar, tapi yang disimpan di hati. Bisa dibilang, Abu Nawas ini psikolog hebat pada masanya, jauh sebelum ilmu psikologi itu sendiri ada. Nah, sebagai penutup, coba deh kita renungin pertanyaan ini. Seberapa sering sih kita lupa kalau hati itu lebih dari sekedar otot? Di dunia yang serba cepat ini, kita sering banget fokus ke kesehatan fisik, diet, olahraga, tapi kadang lupa sama kesehatan mental dan emosional kita. Cerita pangeran ini jadi pengingat buat kita semua, kalau merawat hati itu sama pentingnya dengan merawat badan.